Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herlan Purnomo Samsi, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Prodi Komunikasi Konseling Islam. Di sini saya akan memperkenalkan beberapa tokoh pemimpin organisasi Muhammadiyah. Ya, kita ketahui bahwa Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang besar. Pendirinya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau adalah seorang inisiator pendiri dari organisasi Islam ini. Tidak perlu diragukan lagi kepemimpinan beliau, bagaimana ia merintis karir, bagaimana ia mendirikan Muhammadiyah di saat itu yang dimana di saat itu keadaan masyarakat masih tentang berbau hal-hal yang mistis. Islam selalu dikaitkan dengan hal-hal yang mistis, dimana kita kenal dengan langgar beliau, dimana langgar beliau pada saat itu pernah diobrak-abrik atau bisa saja dikatakan dihancurkan, tetapi beliau bangkit lagi. Itu telah menunjukkan keistiqomahan beliau dalam membangun organisasi Muhammadiyah ini. Beliau menjalani studi di Timur Tengah. Beliau berbaur dengan Muhammad Abduh dan para pemikir-pemikir pembaharu Islam. Itulah yang mempengaruhi pemikiran-pemikiran beliau sehingga membawa apa yang didapatkan dalam pemikiran tersebut dibawa ke Indonesia. Kita tidak akan membahas panjang lebar tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan karena tidak perlu diragukan lagi karakteristik kepemimpinan beliau itu. Langsung saja kepada Kiai Haji Ibrahim, yang dimana beliau ini adalah adik ipar dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau memimpin organisasi Muhammadiyah sejak 1923 sampai 1933. Beliau adalah ulama besar, tetapi ia tawadu ketika ia diminta untuk memimpin organisasi Muhammadiyah yang disarankan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sebelum wafatnya. Ia mengatakan ia tidak sanggup untuk memikul hal yang begitu berat, yaitu sebagai pemimpin organisasi ini. Kita lihat di sini ketawaduan beliau, padahal dari segi ilmu beliau sangat mumpuni. Tetapi pada akhirnya karena desakan para teman-temannya dan sahabatnya, akhirnya beliau menyanggupi untuk menjadi pemimpin Muhammadiyah pada periode itu. Masuk kepada Kiai Haji Hisam. Yang paling menonjol di sini adalah administrasi dan pendidikan yang diberikan oleh beliau, di mana kebijakan-kebijakan beliau ketika memimpin Muhammadiyah itu menghasilkan modernisasi sekolah-sekolah Muhammadiyah, dalam memajukan pendidikan. Kiai Haji Hisam mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial dengan bersedia menerima bantuan keuangan dari pemerintahan kolonial. Di sini beliau sudah melakukan modernisasi pemikiran. Kita lihat saja di sini. Beberapa anak beliau disekolahkan di Hogri Quick School di Purworejo, di Universe Quick School di Surabaya, dan di HIESS Med Quran Muhammadiyah di Kudus dan Yogyakarta. Kedua sekolah tersebut merupakan sekolah yang didirikan pemerintah kolonial Belanda untuk mendidik calon guru dan berwenang untuk mengajar di HISS Gubernemen. Tak ayal lagi bahwa dunia pendidikan pada periode kepemimpinan Kiai Haji Hisam mengalami perkembangan yang sangat pesat, dan juga bahwa ketertiban administrasi organisasi juga semakin mantap. Hal ini terjadi barangkali karena Kiai Haji Hisam pada periode kepemimpinannya sebelumnya menjadi ketua bagian sekolah saat ini disebut dengan pendidikan atau bisa dikatakan majelis pendidikan dalam pengurus besar Muhammadiyah Yogyakarta. Ya, kita masuk kepada Kiai Haji Mas Mansur. Beliau lahir 25 Juni 1896 di Surabaya. Mas Mansur juga membentuk majelis diskusi. Ya, kita lihat di sini kebijakan beliau. Beliau membentuk majelis diskusi bersama Abdul Wahab Hasbullah yang diberi nama Taswir Al-Afkor Cakrawala Pemikiran. Terbentuknya majelis ini diilhami oleh keadaan masyarakat Surabaya yang diselimuti kabut kekolotan.
Masyarakat sulit diajak maju, bahkan mereka sulit menerima pemikiran baru yang berbeda dengan tradisi yang mereka pegang. Dari referensi ini atau dari poin ini kita bisa mengetahui bahwa Mas Mansur ingin menggoyahkan status quo yang berada pada masyarakat di saat itu, yang dimana ia menolak modernisasi pemikiran dan masih bersifat tradisional. Maksud saya tradisional di sini adalah pemikirannya masih tradisional, yang dimana lebih berbau kepada mistik-mistikan dan sebagainya. Masuk kepada Ki Bagus Hadikusumo. Nah, tokoh yang satu ini adalah perintis kemerdekaan karena dia salah satu sebagai anggota PPKI. Ia ketika menjadi anggota PPKI menyumbangkan pemikiran-pemikirannya seperti landasan ketuhanan, kemanusiaan, keberadaban dan maksud saya keberadaban dan keadilan. Pokok-pokok pemikirannya ini diterima sangat baik oleh para anggota PPKI saat itu. Ini nampak dalam upayanya memperkokoh eksistensi hukum Islam di Indonesia ketika ia dan beberapa ulama lainnya terlibat dalam sebuah kepanitiaan yang bertugas memperbaiki peradilan agama. Buya Haji Ahmad Rashid Sultan Mansur atau biasa yang dikenal dengan Buya Yahya. Ranah Minang pernah melahirkan salah seorang tokoh besar Muhammadiyah, yaitu Ahmad Rashid Sultan Mansur, lahir di Minanjau, Sumatera Barat, asli putra Minang. Pada Ahad malam Senin 26 Jumadil Akhir 1313 Hijriah, bertepatan 15 Desember 1895 Masehi. Sikap anti penjajah telah dimilikinya semenjak masih belia. Baginya, penjajahan tidak saja sangat bertentangan dengan fitrah manusia, akan tetapi bahkan seringkali berupaya menghadang dan mempersempit gerakan syiar agama Islam secara langsung dan terang-terangan, atau secara tidak langsung dan tersembunyi, seperti dengan membantu pihak-pihak Zending dan misi Kristen dalam penyebar luasan agamanya. Kegelisahan pikirannya yang selalu menginginkan perubahan dan pembaharuan ajaran Islam menemukan pilihan aktivitasnya ketika ia berinteraksi dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang sering datang ke Pekalongan untuk bertablik. Dari interaksi itu akhirnya ia tertarik untuk bergabung dalam Persyarikatan Muhammadiyah dan mendirikan perkumpulan Nurul Islam bersama para pedagang dari Sungai Batang, Minanjau yang telah masuk Muhammadiyah di Pekalongan. Bagaimana kita ketahui keberanian, kecerdasan Buya Yahya, bahkan ada tafsir yang dikenal dengan tafsir Hamka. Karena pengarangnya adalah Buya Hamka, beliau dikenal dengan sebutan Buya Hamka. Masuk kepada Profesor Dr. Haji Amin Rais. Ini tidak dapat diragukan kembali keberaniannya, kegigihannya. Bagi aktivis 1998, nama ini tidak asing karena beliau adalah salah satu tokoh sentral reformasi Indonesia 1998. Ini sudah cukup untuk sebagai referensi awal untuk melihat sosoknya yang besar. Profesor Dr. Muhammad Amin Rais MA, yang lebih populer dikenal dengan Amin Rais, adalah sosok pemimpin terpercaya di Republik ini. Lahir 26 April 1944 di Surakarta. Kehadirannya di Muhammadiyah dan lompatan-lompatan gagasannya justru dianggap sejalan dengan watak gerakan pembaharuan yang kritis dan korektif. Hal itu kemudian menuai dukungan penuh, maka tahun 1993 dihadapkan peserta Tanwir Muhammadiyah yang berlangsung di Surabaya. Amin Rais kembali menggulirkan isu besar, yakni perlunya suksesi kepresidenan, sebuah langkah janggal pada saat itu sebab gurita suami Kusnaryati Sri Rahayu ini sebagai sikap amal ma'ruf nahi mungkar yang sesungguhnya maksud saya amanat dan sekaligus ruh gerakan dakwah putra Muhammadiyah Amin Rais. Juga merasa bahagia menerjang segala resiko perjuangan karena mendapat support penuh dari istri dan kelima putra-putrinya. Kita masuk kepada pemimpin Profesor Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif tahun 1998 sampai dengan 2005.
Buya Syafi'i, demikian sapaan akrab Profesor Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif, tokoh pewaris yang tak sedikit menyumbangkan gagasan dan pemikiran Islam dalam menaungan payung besar kemajemukan bangsa Indonesia ini dilahir di Sumpur Kudus. Nah, pemikiran-pemikiran beliau ini sangat dibutuhkan di Indonesia karena selain masyarakat yang plural atau majemuk, selain itu karena kita ketahui, maksud saya di sini karena kita ketahui bahwa keadaan masyarakat Indonesia yang majemuk, jadi pemikir-pemikir plural ini yang kita butuhkan. Buya Syafi'i adalah pemimpin Muhammadiyah yang mengakui bahwa ilmu dan pengetahuan sejarah telah demikian memikat, sejarah, filsafat, agama telah memikat hatinya untuk belajar lebih mendalam lagi. Tetapi ia sudah sadar bahwa dia mengatakan tidak jarang saya merasa sebagai orang asing di kawasan itu, kawasan yang seakan-akan tanpa batas. Maksudnya kawasan tanpa batas di sana adalah ilmu agama, sejarah, dan filsafat. Beliau menekuni 3 hal tersebut. Dari proses itu pula ia menimbulkan humanismenya, kepeduliannya tentang manusia, memperdalam perhatiannya pada masalah-masalah kemanusiaan, kehidupan religius yang kuat berurat akar dalam sanubarinya. Kemudian memercik indah dalam tafsir dan diajarkan membumikan Islam dalam kebanggaan hablum minan nas. Maksud saya dalam kembangan hablum minan nas, atau biasa yang dikenal dengan hablum hubungan antar manusia. Profesor Dr. Muhammad Sirajuddin atau biasa dikenal dengan Din Samsudin adalah sebuah biduk yang terasa melenggang di pusaran arus dan riak gelombang kehidupan. Semangat Din Samsudin mendalami khazanah ilmu dan cakrawala Islam tak terjeda aral melintang. Salah satu sumber spiritnya adalah mertuanya sendiri. Ia didukung oleh mertuanya sendiri, Dernalis binti Teror, dalam ranah kecil keluarganya, istri dan putranya. Dan putranya, begitu juga putrinya mengenal sosok Din Samsudin sebagai ayah dan suami mendidik yang santun dan kaya teladan. Masuk kepada periode ini, Dr. Haji Haidar Nasir lahir di Bandung 28 Februari 1958. Kesehariannya bekerja sebagai dosen Visipol UMY, mantan sekretaris PP Muhammadiyah periode 2000-2005. Ini menamatkan pendidikan dasar di Bandung, kemudian hijrah ke Yogyakarta untuk memperoleh S1 di STMPD APMD Yogyakarta, gelar S2 dan S3-nya diperoleh di Visipol UGM pada bidang sosiologi. Jadi tidak perlu dilakukan lagi kapasitas beliau ketika memimpin Muhammadiyah. Di sini Profesor Dr. Haji Yunahar Ilyas LCMA, beliau kemarin wafat. Sampai mana tadi? Profesor Dr. Haji Yunahar Ilyas LCMA AG, putra Bukit Tinggi, kelahiran 22 September 1956, ini menjadi anggota Muhammadiyah sejak tahun 1986. Menamatkan pendidikan dasar di Padang, dua gelar S1 diperoleh di Fakultas Usuluddin Universitas Ibnu Riyad dan Fakultas Tabrih IIN Imam Bonjol tahun 1984. S2 dan S3 diselesaikan di Pasca Sarjana IIN Sunan Kalijaga pada tahun 1996 dan 2004. Selama bermuhammadiyah beliau pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus PP Muhammadiyah periode 2000 sampai 2005, dan pada periode 2005-2010 menjabat sebagai Ketua PP Muhammadiyah di luar Muhammadiyah. Tercatat sebagai salah satu unsur Ketua di Majelis Ulama Indonesia Pusat, sehari-hari bekerja sebagai dosen atau guru besar di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kemarin berita duka, beliau wafat kemarin pada tahun 2019. Buku-buku beliau sangat banyak, ada yang berjudul Akidah Islam, Ulumul Quran, dan sebagainya.
Kami sebagai mahasiswa Fakultas Agama Islam, Komunikasi Konseling Islam juga menggunakan buku berdasarkan referensi beliau. Maksud saya menggunakan buku-buku beliau sebagai referensi kami. Sekian saya perkenalkan tokoh-tokoh Muhammadiyah. Saya Herlan Purnama Samsi, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kami, khususnya bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sekali lagi saya Herlan Purnama Samsi, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.